Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channelku? Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Tujuan dari penyajian cerita ini adalah untuk memberikan pelajaran moral dan mengambil hikmah dari kisah ini. Di sebuah sudut kota Palembang yang hangat, berdiri sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat tinggal bagi sebuah keluarga kecil. Rumah itu tak besar, tetapi nyaman. Dindingnya memancarkan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Dari luar, rumah itu selalu terlihat damai, penuh dengan suara tawa anak-anak dan obrolan ringan di sore hari. Orang-orang di sekitar mengenal keluarga ini sebagai keluarga yang harmonis. Seorang ayah yang bekerja keras, ibu yang penyayang, dan dua anak yang tampak bahagia menjalani kehidupan sehari-hari. Anak perempuan mereka, seorang gadis berusia 14 tahun, tumbuh sebagai anak yang ceria. Ia dikenal dengan senyumnya yang lebar, suara tawanya yang renyah, dan hal-hal lain yang menyenangkan. Meskipun masih muda, ia sering membantu mengurus adiknya, menyiapkan sarapan, dan melakukan pekerjaan rumah kecil yang ringan. Mereka adalah tim yang kuat. Ibu dan putri menjalani hari-hari mereka dengan kedekatan yang tulus. Tidak ada hal yang tampak salah dalam keluarga ini, setidaknya dari pandangan luar. Ayahnya, seorang pria yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, tampak seperti seorang suami dan ayah yang baik. Setiap hari ia pergi bekerja dan kembali di sore hari dengan senyuman di wajahnya. Ia sering duduk di ruang tamu sambil bercanda dengan anak-anaknya, menghabiskan waktu untuk berbicara tentang hari mereka, atau sekadar menonton acara TV bersama. Bagi siapapun yang melihat, keluarga ini tampak sempurna, sebuah gambaran dari kebahagiaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap rumah tangga. Namun, seperti pepatah yang sering terdengar, tidak semua yang terlihat indah dari luar mencerminkan apa yang sebenarnya ada di dalam. Ada hal-hal yang hanya bisa dilihat oleh mata hati, dan hal-hal yang disembunyikan rapat-rapat di balik dinding rumah. Dalam keheningan malam, ketika semua orang tertidur, ada sesuatu yang tak wajar. Sesuatu yang menimbulkan kesan bahwa rumah itu menyimpan rahasia kelam yang tak bisa diucapkan. Perubahan pada anak perempuan itu dimulai perlahan. Tidak ada tanda-tanda besar yang segera terlihat pada awalnya. Hanya hal-hal kecil yang mulai mengusik pikiran ibunya. Gadis kecilnya yang dulu selalu bersemangat menyambut pagi kini mulai terlihat lebih sering diam. Ia tak lagi tertawa keras dan sering keluar dengan tatapan kosong, seakan sedang memikirkan sesuatu yang berat. Ketika ditanya, gadis itu hanya tersenyum kecil lalu mengalihkan pembicaraan. Hari demi hari, keanehan itu semakin nyata. Anak yang dulu begitu terbuka dan ceria kini berubah menjadi seseorang yang tertutup dan cemas. Ia mulai menarik diri dari kegiatan yang dulu ia sukai. Tidak ada lagi tawa riang ketika bermain dengan adiknya. Tidak ada lagi semangat membantu ibunya di dapur. Gadis itu seolah-olah telah berubah menjadi sosok yang berbeda, seseorang yang asing bagi ibunya sendiri. Sang ibu, dengan nalurinya yang tajam, mulai merasakan kegelisahan yang dalam. Mungkin dia sedang dalam masa pubertas, pikir ibunya pada awalnya, mencoba merasionalisasi perubahan yang terjadi pada putrinya. Masa remaja memang penuh dengan gejolak, pikirnya lagi. Ada perasaan hormat, ada perasaan yang mungkin tidak dimengerti anak-anak seusianya. Namun, semakin hari, semakin nyata bahwa ini bukan hanya masalah usia. Ini bukan hanya perubahan fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak terucapkan. Like video ini karena kamu tidak sedang memperkaya para artis, namun kamu sedang membantu seorang bapak yang sedang mencari uang tambahan dari YouTube untuk biaya keluarganya. Mari kita lanjut. Keheningan yang semakin sering hadir di antara mereka membuat hati sang ibu terasa berat. Ia mencoba bertanya, mencoba mendekati putrinya dengan hati-hati. Ia takut jika bertanya terlalu jauh, putrinya akan semakin menjauh. Namun setiap usaha untuk mendekat hanya berakhir dengan jawaban singkat, senyum yang dipaksakan, dan sikap yang semakin menutup. Sore, ketika mereka sedang duduk berdua di ruang tamu, sang ibu mencoba lagi. Ia menatap wajah putrinya yang menunduk, berharap melihat sekilas keceriaan yang dulu selalu ada. Meskipun rumah itu terlihat tenang dan damai di siang hari, suasana di dalamnya kini dipenuhi oleh kecemasan yang tak kasat mata.
Rahasia yang kelam mulai menyeruak, dan sang ibu tahu bahwa ia harus mencari jawabannya. Tapi, di mana dan bagaimana caranya? Pertanyaan itu terus bergema di benaknya, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Hari-hari semakin berat bagi sang ibu, semakin terlihat perubahan sikap putrinya. Keceriaan yang dulu tampak di wajah putrinya kini hanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Sang ibu mulai benar-benar merasa ada yang salah. Setiap kali dia mencoba mengajak putrinya berbicara, jawabannya selalu sama, pendek, datar, tanpa antusiasme. "Bagaimana harimu di sekolah, sayang?" Sang ibu sering bertanya sambil tersenyum lembut, berharap bisa mendengar cerita tentang apa yang terjadi di kelas. Namun putrinya hanya menunduk dan menjawab singkat, "Baik, Bu." Tak ada keluhan, tak ada cerita, hanya diam yang semakin hari semakin mencemaskan. Kecurigaan itu semakin kuat ketika putrinya mulai menolak melakukan hal-hal yang dulu ia sukai. Anak perempuannya yang dulu gemar membantu di dapur dan sering bercerita tentang impiannya menjadi koki, kini enggan ke dapur, lebih sering mengurung diri di kamar. Keheningan itu makin terasa menyakitkan bagi sang ibu, melihat perubahan ini dengan hati yang teriris. Ada sesuatu yang tak terucapkan, sesuatu yang membuat putrinya menarik diri dari dunia luar. Apakah dia sedang menghadapi masalah di sekolah? Pikir ibunya suatu hari. Mungkin ada teman yang menyakitinya, mungkin ada sesuatu yang membuatnya kehilangan semangat. Namun, setiap kali ia mencoba bertanya, jawabannya selalu sama. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya dengan senyum yang terasa dipaksakan. Namun, mata anaknya tak bisa berbohong. Ada kesedihan yang tak bisa ia sembunyikan, sebuah beban berat yang tampak terlalu besar untuk dipikul oleh seorang gadis berusia 14 tahun. Kegelisahan itu semakin memuncak saat sang ibu melihat perubahan fisik yang tak bisa lagi diabaikan. Putrinya tampak lebih kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya yang menandakan kurang tidur. Beberapa kali, sang ibu mendengar putrinya menangis pelan di kamar. Namun ketika ditanya, suara tangisan itu segera terhenti. Keheningan semakin lebar di antara mereka. Putrinya yang dulu selalu terbuka, kini terasa seperti orang asing. Ada begitu banyak pertanyaan di kepala sang ibu. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sekolah? Apakah ada yang mengganggunya? Atau apakah ini sesuatu yang lebih parah dari itu? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya. Sang ibu mencoba berbicara dengan suaminya, berharap bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Ayahnya pasti tahu apa yang terjadi, pikirnya. Namun, setiap kali ia membuka topik tentang perubahan putri mereka, suaminya hanya menjawab singkat, seakan tidak terlalu peduli. "Ah, dia cuma lagi remaja. Nanti juga sembuh sendiri. Biarkan saja," kata suaminya sambil melanjutkan menonton televisi. Jawaban itu tak memuaskan hati sang ibu. Nalurinya sebagai ibu tak bisa menoleransi jawaban semacam itu. Kegelisahan yang menghantui pikiran sang ibu semakin mendalam. Hubungan yang dulu penuh dengan kehangatan dan keakraban kini terasa dingin dan penuh jarak. Begitu saja, gadis kecil yang dulu begitu bersemangat belajar dan bercita-cita tinggi, kini seakan kehilangan arah, seperti seseorang yang tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak terlihat. Suatu sore, ketika mereka duduk di meja makan, sang ibu menyadari bahwa putrinya hampir tak menyentuh makanannya. "Kamu tidak lapar, Nak?" tanya ibunya, mencoba mengajaknya bicara. Putrinya hanya menggeleng pelan, lalu meletakkan sendoknya. "Aku tidak nafsu makan, Bu," jawabnya dengan suara lemah. Sang ibu menatap wajah putrinya dengan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. "Kamu tidak sakit, kan?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih khawatir. Namun, seperti biasa, putrinya hanya tersenyum tipis, lalu meminta izin untuk kembali ke kamar. Malam itu, sang ibu duduk di ruang tamu sendirian, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa tak berdaya, terjebak dalam kebingungan. Ada sesuatu yang besar yang mengganggu hatinya, namun setiap kali ia mencoba mencari tahu, putrinya hanya menutup diri. Semakin lama, sang ibu semakin yakin bahwa
ada sesuatu yang salah. Dengan kekuatan kasih sayang, ia terus bertanya dalam hati, "Apa yang terjadi dengan anakku? Kenapa dia begitu berubah?" Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ada sesuatu yang tak terungkap, perasaan yang menariknya ke jurang kecemasan yang tak berujung. Dari hari ke hari, suasana semakin dingin di antara mereka. Putrinya yang dulu selalu berbicara dengan terbuka kini terasa seperti orang asing. Ada begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab, dan sang ibu tahu bahwa apa yang akan ia dengar suatu hari nanti mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Suatu malam, ketika sang ibu memberanikan diri bertanya dengan penuh ketakutan, putrinya akhirnya mulai berbicara. Namun, bukan jawaban yang ia harapkan. Air mata mulai menetes dari sudut mata putrinya, jatuh ke tangan yang gemetar. Sang ibu bisa merasakan tubuh putrinya menggigil. "Kamu bisa bercerita pada ibu, nak. Ibu akan mendengarkan," ujar sang ibu dengan lembut, mencoba memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Dengan suara terisak-isak, putrinya akhirnya berbicara. Aku sudah tidak tahan lagi, Bu." Kata-kata itu diucapkan dengan berat hati, seolah-olah menahan beban yang sudah terlalu lama dipendam. Ayah menyakitiku, Bu," ucapnya, diselingi isak tangis yang semakin deras. Sang ibu terdiam, menahan napas tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa maksudmu, sayang? Apa yang ayah lakukan padamu?" tanya ibunya, suaranya bergetar, mencoba menahan gemetar di tubuhnya. "Ayah, dia menyakitiku, Bu. Dia sudah melakukannya berkali-kali selama setahun ini," kata putrinya sambil menangis semakin keras. Seperti tertusuk ribuan pisau, hati sang ibu hancur seketika. Dunia di sekitarnya terasa berputar, dan langit-langit kamar seakan runtuh. Kata-kata yang keluar dari mulut putrinya adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi kenyataan. Tangan sang ibu gemetar, air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Ia memandang putrinya dengan tatapan yang penuh kepedihan, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Dia selalu datang malam-malam, Bu, saat ibu sudah tidur. Aku selalu ketakutan, Bu. Aku tidak tahu harus bagaimana." Tangisan putrinya semakin tak terkendali. Sang ibu tak sanggup menahan perasaan hancur di dalam dirinya. Ayah dari anak-anaknya, pria yang ia percayai, melakukan hal sekeji ini. Air mata sang ibu mengalir deras di wajahnya. Ia merasa hatinya hancur berkeping-keping, tak mampu berpikir jernih. Rasa bersalah mulai menghantui pikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ia bisa membiarkan putrinya menderita dalam diam selama ini? Putrinya menangis di pelukannya, tubuhnya gemetar. "Maafkan aku, Bu. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku takut, Bu. Aku nggak tahu harus bagaimana," ucap putrinya dengan suara terisak-isak. Sang ibu menggenggam tangan putrinya erat, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. "Ini bukan salahmu, sayang. Tidak ada yang salah denganmu," ujar sang ibu dengan suara lemah, mencoba memberikan kekuatan di tengah-tengah keputusasaan. Ia tahu, meskipun ia tak tahu bagaimana cara mengatasi rasa sakit yang begitu dalam ini. Satu hal yang pasti, ia harus melindungi putrinya sekarang lebih dari sebelumnya. Dia harus berdiri di sampingnya, memberikan kekuatan yang selama ini putrinya cari dalam diam. Malam itu, keheningan rumah mereka berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Pengakuan itu adalah palu yang menghancurkan seluruh fondasi rumah tangga yang selama ini mereka bangun. Sang ibu tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tapi tak ada yang bisa disangkal, hanya harapan dan keyakinan yang harus tetap dipegang. Keinginan untuk bangkit dan melawan lebih besar dari rasa sakitnya, yaitu luka yang selama ini tersembunyi di balik senyuman putrinya, luka yang harus segera disembuhkan. Pagi itu, ia duduk di meja makan, menatap kosong ke arah piring yang tak tersentuh. Tangannya gemetar ketika mencoba mengangkat sendok, tapi tidak ada nafsu makan. Semuanya terasa hampa, seakan hidup telah dirampas oleh kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Di seberang meja, putrinya duduk dengan kepala tertunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mengalir di sudut matanya.
Di antara piring-piring yang kosong, keheningan dan kepanikan melingkupi ruang makan itu. Ibu dan anaknya hanya bisa saling menatap tanpa tahu harus berkata apa. Tidak ada pelukan yang cukup kuat untuk meredakan trauma yang telah menghancurkan jiwanya. Tapi, satu hal yang ia yakini, ia akan melakukan apa saja untuk membantu putrinya bangkit dari keterpurukan ini. Putrinya mengangkat wajahnya perlahan, matanya penuh dengan air mata yang tak bisa lagi dibendung. Bu, aku nggak tahu apakah aku bisa kembali seperti dulu. Aku takut luka ini terlalu dalam, katanya dengan suara bergetar, penuh kepedihan. Ibu merasakan hati yang berat, namun ia bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melepaskan tangan putrinya. Malam itu, di rumah kecil yang biasanya penuh tawa, kehangatan digantikan oleh rasa sakit yang tak terucapkan. Ibu duduk di samping putrinya, memeluk erat-erat, mencoba memberikan penguatan. Gadis ceria yang dulu selalu berbagi tawa dan canda kini seolah berubah menjadi sosok yang hampa. Matanya tak lagi memancarkan harapan, dan wajahnya yang dulu penuh semangat kini hanya menyisakan bayangan kelam dari trauma yang mendalam. Sang ibu tak bisa menahan air mata setiap kali melihat anaknya dalam kondisi seperti ini. Rasa bersalah, amarah, dan kesedihan berputar dalam hatinya tanpa henti. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah dorongan kuat untuk melawan, untuk tidak membiarkan kejahatan ini berakhir tanpa perlawanan. Sang ibu tahu bahwa kejahatan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu, ia harus mengambil tindakan untuk melindungi putrinya dan menghentikan pria yang telah menghancurkan hidup mereka. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, ia sadar bahwa ia harus bangkit, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putrinya. Sang ibu menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Ia merasakan beban besar di bahunya, tetapi ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi beban ini adalah dengan menghadapi kenyataan yang ada. Ia harus melaporkan perbuatan suaminya kepada pihak berwajib, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Aku tidak bisa membiarkan dia terus berkeliaran dan menyakiti anak kita, pikirnya. Rasa takut dan cemas beradu dalam benaknya, tetapi ia tahu bahwa ia harus memilih untuk berdiri tegak demi keadilan bagi putrinya. Dengan suara pelan namun penuh tekad, sang ibu memutuskan untuk berbicara. Sayang, ibu tahu ini sulit, tapi kita harus melawan. Kita harus melakukan apa yang benar, katanya dengan mata penuh air mata. Namun ia mencoba tersenyum untuk memberikan semangat kepada putrinya. Putrinya menatap sang ibu dengan mata yang penuh kekhawatiran. Bu, aku takut. Aku nggak tahu apakah aku kuat untuk menghadapi ini. Orang-orang akan menilaiku wanita kotor, teman-teman di sekolah akan mengejekku, ucapnya dengan suara gemetar. Sang ibu menggenggam tangan putrinya erat-erat, mencoba menyampaikan kekuatan melalui sentuhan itu. Kamu tidak lemah. Apa yang terjadi bukan salahmu. Kamu korban dan ibu akan selalu ada di sini untukmu, ujar sang ibu dengan penuh keyakinan. Sang ibu akhirnya menghubungi pihak berwenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Malam itu adalah titik balik dalam hidup mereka. Dengan napas berat dan hati yang penuh kecemasan, ia mengangkat telepon dan melaporkan perbuatan suaminya. Tangannya bergetar saat ia menceritakan setiap detail yang selama ini menghantuinya. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Pihak berwajib merespons dengan serius, datang ke rumah dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Selama proses hukum berlangsung, sang ibu dan putrinya saling menguatkan. Mereka tahu bahwa jalan ke depan masih panjang dan penuh rintangan. Trauma yang dialami putrinya tidak akan hilang dalam semalam. Tapi dengan setiap langkah yang diambil, mereka merasa sedikit lebih kuat. Mereka mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dan bahkan lembaga bantuan yang membantu mereka menghadapi trauma ini. Meskipun rasa sakitnya masih sangat nyata, sang ibu merasa bahwa keputusan untuk melawan adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil. Kini, di tengah semua kesulitan itu, mereka berdua menemukan satu pelajaran penting. Bahwa melawan ketidakadilan, meski sulit, adalah cara untuk menyembuhkan luka. Mereka sadar bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai, tetapi dengan cinta dan dukungan, mereka percaya bahwa mereka akan bisa melewati semuanya bersama.
Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.